Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih menguat saat penutupan perdagangan di sesi 1 hari ini setelah tadi pagi dibuka menguat ke level 7.030. Faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, sentimen apa yang mempengaruhi pergerakan indeks sehingga berhasil mempertahankan penguatannya sampai siang hari ini? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih berada di teritori positif pada penutupan perdagangan sesi 1. Saat ini penguatannya 0,5% di level 7.066 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 6,5 triliun. Mercy, kalau kita melihat secara sektoral yang mendukung pergerakan IHSG masih berada di teritori positif. Yang pertama ada sektor energi yang naiknya 1,29%. Indeks keuangan yang naik 0,82% dan juga cyclical yang naik 0,42%. Sedangkan di satu sisi secara sektoral hanya ada 3 sektor yang bergerak melemah. Yang pertama sektor infrastruktur yang turun 0,29%, indeks kesehatan turunnya 0,12% dan juga teknologi yang melemah 0,08%. Sementara itu untuk saham-saham LQ45 yang mendukung penguatan IHSG pada siang hari ini, yang pertama ada United Tractors yang naiknya 2,94%, Harum Energy naiknya 2,42% dan Adaro Energy yang naik 2,16%. Sedangkan di satu sisi kami juga melihat Vale Indonesia ini naik 2,5%. Yang mana Mercy ini juga sejalan dengan adanya kenaikan harga nikel sebesar 4,3% pada hari ini. Sehingga kalau kami pantau posisinya saat ini berada di level $25.895 per tonnya. Dan inilah yang menyebabkan Vale masih naik 2,5%. Dan memang kita ketahui bersama pemerintah Indonesia ini kalah atas gugatan ekspor nikel untuk melawan Eropa di World Trade Organization atau di WTO. Namun, Mercy, kalau kita melihat penguatan harga nikel, kemudian di satu sisi sentimen tadi, ini masih ada dominasi sentimen yang nikel menjadi salah satu komponen untuk pembuatan baterai listrik. Ditambah di satu sisi nikel ini permintaannya semakin naik signifikan karena negara-negara anggota G20 sendiri itu mendukung Indonesia untuk menghapus subsidi bahan bakar. Dan ini yang menyebabkan pergerakan saham berbasis nikel pada hari ini juga masih menguat signifikan dan mampu menopang pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1. Selain itu, Mercy, sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan masih sejalan dengan pergerakan bursa secara global, yang mana pada hari ini para investor masih wait and see pada risalah The Fed yang akan disampaikan nanti malam. Yang mana ini akan menjadi petunjuk bagi para investor seberapa besar nantinya The Fed akan menaikkan suku bunga acuan pada bulan Desember. Namun sebelumnya memang analis sudah memprediksi kalau akan ada kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin, Mercy. Namun kita akan pantau nanti apakah benar di risalah The Fed yang akan dirilis malam ini akan ada kenaikan sebesar 50 basis poin atau tidak. Kemudian sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, para investor tidak hanya wait and see pada kebijakan ataupun risalah The Fed, namun di satu sisi investor juga masih menunggu terkait data klaim pengangguran terbaru di Amerika Serikat, yang mana sebelumnya sudah ada survei dari Dow Jones kalau untuk pekan yang berakhir di tanggal 19 November 2022 akan ada kenaikan klaim dari pengangguran. Kenaikannya diprediksi mencapai 3.000 dan sehingga posisinya nanti di 19 November diprediksi akan ada di 225.000 klaim pengangguran, atau ini lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya berada di level 222.000 klaim pengangguran. Kemudian para investor juga masih menunggu bagaimana data terutama masih di Amerika Serikat, Mercy. Yang pertama terkait dengan durable goods dan juga bagaimana penjualan rumah baru di bulan Oktober di Amerika Serikat, yang mana ini juga nanti akan menjadi petunjuk bagi The Fed apakah The Fed akan lebih agresif kembali di bulan Desember atau justru lebih soft atau justru tidak seagresif di bulan November ini yang sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Dan perlu diketahui untuk pergerakan bursa Asia sebetulnya kalau kita melihat pada perdagangan sesi pertama, Mercy, ini sebetulnya sejalan dengan pergerakan bursa di Amerika Serikat dan juga bursa Eropa. Namun posisinya saat ini sudah mulai mix, Mercy. Yang pertama kita pantau ada Hang Seng yang menguat 0,42%.
Namun di satu sisi, Shanghai Composite ini turun 0,19% dan juga Straits Times yang melemah 0,21%. Dan untuk bursa Nikkei yang ada di Jepang ini juga libur untuk Thanksgiving, dan perlu diketahui juga nanti untuk hari Kamis dan Jumat, bursa di Amerika Serikat dan juga Eropa akan tutup karena ada Thanksgiving Day. Maka dari itu untuk pergerakan IHSG hingga perdagangan sesi kedua nanti, analis memprediksi masih akan ada di rentang 7.004 hingga 7.082. Mercy. Ya, Jessica, bagaimana posisi nilai tukar rupiah saat perdagangan hari ini di tengah penantian risalah The Fed yang akan dirilis malam nanti dan juga data-data ekonomi? Kami pantau saat ini dolar indeks sudah berada di level 107. Apakah ini menekan nilai tukar rupiah, Jessica? Betul sekali Mercy, kalau kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah tadi pagi berada di teritori positif. Namun saat ini nilai tukar rupiah justru kembali melemah dan pelemahannya memang tipis, hanya 0,05% di level 15.705. Memang sebelumnya pejabat The Fed, Loretta Mester, ini menyampaikan kalau The Fed kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada bulan Desember mendatang. Namun untuk kepastiannya kita akan pantau nanti malam apakah benar The Fed akan ada hal yang lebih agresif lagi atau justru lebih melambat dibandingkan pada bulan November dan juga bulan-bulan sebelumnya, Mercy. Kemudian di satu sisi sebetulnya analis juga menegaskan kembali apabila suku bunga acuan di Amerika Serikat semakin tinggi ataupun masih ada kenaikan, maka ini akan terus menekan nilai tukar rupiah itu sendiri, maka sulit saat ini posisi nilai tukar rupiah untuk menguat. Maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah hingga perdagangan sesi kedua nanti dan sebagaimana para investor yang masih wait and see pada kebijakan The Fed, ini masih akan ada pelemahan di level 15.675 hingga 15.750 per dolar Amerika Serikat. Dan sentimen para investor yang wait and see pada kebijakan ataupun menunggu risalah The Fed yang akan disampaikan nanti malam, ini juga masih mempengaruhi pergerakan harga komoditas, terutama harga komoditas emas secara global. Yang mana berdasarkan pantauan kami, kalau tadi pagi COMEX Gold masih berada di teritori positif, Mercy. Saat ini COMEX Gold justru menurun atau melemah 0,31% sehingga posisinya di level 1.749 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan untuk pergerakan harga minyak mentah dunia pada siang hari ini juga kembali mencatatkan koreksi. WTI melemah 0,14%. Posisinya di level 80,84 dolar per barrelnya. Sedangkan Brent melemahnya 0,22% di level 88,17 dolar per barrel. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia sebetulnya melemah, padahal di satu sisi sudah ada sentimen dari Arab Saudi yang menyampaikan kalau OPEC Plus akan tetap konsisten untuk melakukan pengurangan produksi ke depannya karena mempertimbangkan dua hal. Yang pertama terkait dengan resesi secara global, kemudian yang kedua bagaimana adanya ancaman COVID-19 terutama di Tiongkok sebagai importir minyak dunia yang cukup besar, Mercy. Dan kita akan terus pantau bagaimana pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas hingga perdagangan sesi kedua nanti. Kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.